Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap iman, tetap Islam, masih pula diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan, baik kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, terlebih lagi ketika kita masih diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di hari-hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, dan juga bisa melaksanakan sholat taraweh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sore hari ini saya ingin sampaikan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi renungan kita bersama menjelang akhir Ramadan. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, apabila datang malam terakhir Ramadan, malam ini kita nanti memasuki malam yang ke-26 Ramadan. Ya. Nanti kata Rasulullah, apabila datang malam terakhir Ramadan, maka langit-langit dan bumi serta seluruh malaikat akan menangis. Menangis karena apa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menangisi musibah yang datang kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal coba kalau sudah akhir Ramadan menjelang hari raya, kamu semua nangis apa malah guyang-guyu? Nah, kita malah guyang-guyu ya, tersenyum, tertawa, malah ada yang bilang, gimana bro? Wah, bentar lagi merdeka. Nah, ini ya. Padahal justru akhir Ramadan itu kita umat Nabi Muhammad ini disebutkan oleh beliau tadi akan kedatangan musibah, sehingga langit-langit, bumi dan malaikat-malaikat semuanya pada menangis. Jangan nanya, loh saya kok nggak dengar ya nangisnya bumi? Ya,
Ya, memang tidak diperdengarkan oleh Allah. Coba bayangkan kalau kita diberi oleh Allah bisa mendengarkan nangisnya bumi, nangisnya langit, nangisnya para malaikat. Wah, kita malah ketakutan. Kita tidak dengar, tapi kita dikasih tahu oleh Rasulullah SAW bahwa nanti ketika malam terakhir Ramadan itu datang, langit-langit, bumi, dan seluruh malaikat yang ada di atas sana semuanya pada menangisi musibah yang menimpa umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira musibah apa itu? Nggak tahu. Sama sahabat-sahabat waktu Rasulullah mengatakan itu, mereka tidak tahu ini musibah apa. Maka kemudian para sahabat bertanya, qalu ayyu musibatan hiya ya Rasulullah. Musibah apa itu ya Rasul? Sampai langit-langit pada menangis, bumi menangis, malaikat-malaikat pada menangis. Musibah apa yang akan menimpa kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah kemudian menjawab, qala zahabu Ramadan. Dijawab oleh Rasulullah bahwa musibah itu tidak lain adalah perginya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan pergi itu adalah musibah buat kita. Karena apa? Karena tidak ada bulan yang lebih istimewa dari bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih utama daripada bulan suci Ramadan. Tidak ada. 12 bulan dalam satu tahun mulai dari bulan Muharram. Ya, bukan Januari dong. Ya, dimulai dari bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, setelah itu Rabiul Tsani, kemudian, apa lagi? Jumadil Ula, ya, kemudian Jumadil Tsani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan, lalu bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan yang terakhir adalah bulan Zulhijjah. Harus hafal lo ya. Masa anak Islam kok nggak hafal? Yang hafal cuma Januari, Februari, Maret. Ya, itu sih nggak usah ngapalin, itu sudah hafal otomatis itu ya. Iya, ya jadi harus hafal umat Islam. Hafal dengan nama-nama bulan Islam. Hafal dengan nama-nama bulan Qamariyah. Ya. Nah, 12 bulan yang sudah kita sebut tadi dalam satu tahun itu tidak ada yang lebih utama dibandingkan bulan suci Ramadan. Dari 12 bulan ini yang paling utama adalah bulan Ramadan. Ya, makanya disebut afdhalus syuhur. Seutama-utamanya bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Bahkan pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya manusia itu tahu, manusia itu semuanya mengerti tentang keistimewaan Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, maka mereka akan minta kepada Allah agar dalam satu tahun itu semuanya dijadikan Ramadan. Tapi kan tidak mungkin dong, ya. Tidak mungkin satu tahun ke Ramadan semua. Ya, nggak poso terus. Ya, mau poso saulan wae, akeh sing nggak poso. Ya, iya kita lihat di jalan-jalan itu. Ya, apalagi nontonnya di pasar. Ada nggak orang yang tidak puasa? Ada apa banyak? Banyak.
Warung-warung kopi masih pada buka siang hari. Ya, iya. Padahal puasa Ramadan itu cuma 1 bulan. Coba kalau 1 tahun jadi Ramadan semua, wow, tambah legrek ya. Tambah legrek. Tapi walaupun hanya 1 bulan Ramadan itu keutamaannya, keistimewaannya sangat-sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Maka ketika Ramadan itu datang di tengah-tengah kita, saat Ramadan itu mau kembali, saat Ramadan itu mau pergi, saat Ramadan itu mau pulang, maka itu sesungguhnya adalah musibah buat kita. Karena kita tidak tahu kira-kira Ramadan tahun depan kita masih bisa ketemu apa enggak kira-kira? Enggak tahu. Ya kita paling-paling bondone cuma Allahumma muga-muga, ya kan? Iya, bondone cuma itu. Tapi apakah itu kemudian akan terjadi bahwa Ramadan tahun depan kita akan ketemu lagi? Enggak tahu. Itu rahasia Allah. Karena apa? Mati itu tidak ada yang tahu. Anak-anak yang masih kecil-kecil ini, ya, masih remaja-remaja ini, apakah menjamin bahwa kita akan hidup lebih lama dibandingkan nenek dan kakek kita? Tidak jamin, iya kan? Tidak jamin. Maka kesempatan saat Ramadan masih ada seperti ini, apalagi hanya tinggal beberapa hari, harus kita manfaatkan. Kemarin sudah saya sampaikan kan, harus kita manfaatkan sebaik mungkin, kita manfaatkan sebanyak mungkin untuk melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mumpung belum Ramadan pergi. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan, kenapa kok sampai perginya Ramadan itu dianggap musibah. Beliau ceritakan begini, li'anna da'awati fihi mustajabatun. Nomor 1, karena setiap doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan ini pasti diijabahi oleh Allah Ta'ala. Tidak ada bulan sehebat ini. Saat kita masih ada di bulan suci Ramadan, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Makanya habis sholat, zikir, habis zikir jangan lupa berdoa. Ya, jangan habis sholat kemudian ngomong-ngomong. Siapa yang biasanya habis sholat ngomong-ngomong? Tidak boleh. Ya, manfaatkan habis sholat untuk berzikir, kemudian berdoa. Kalau perlu, tidak hanya doa mengamini doanya imam, tapi ditambahi doa lagi, doa sendiri. Nggak bisa Pak, pakai bahasa Indonesia, boleh. Doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, begitu ya. Minta kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sudah menjamin, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, gitu ya kan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman seperti itu, wa qala rabbukum, dan telah berfirman Tuhan, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabahi, niscaya akan aku kabulkan. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Perbanyak berdoa, mumpung masih ada waktu di bulan Ramadan walaupun hanya tinggal beberapa hari. Ya. Sore hari menjelang berbuka puasa kita berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, wa nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Tapi yang sungguh-sungguh, ya, jangan sambil bergurau, berdoa itu, ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua kata Rasulullah, ya, wal hasanati mudha'afatun. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kemudian apa lagi? Yang ketiga kata Rasulullah, was-shadaqati maqbulatun. Setiap sedekah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin saya sampaikan kan, belajar infak, belajar sedekah. Karena sedekah di bulan Ramadan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti anak-anak diberi kesempatan oleh Allah bisa beribadah haji, bisa beribadah umroh, ya. Allahumma amin. Kalau bisa beribadah haji, bisa beribadah umroh, anak-anak nanti tahu bagaimana di Mekah, di Madinah itu orang yang suka bersedekah. Kalau sedekah itu tidak ukuran, kadang-kadang ya mobil bak isinya makanan semua dibagi. Sabilillah gratis. Kenapa? Mereka tahu bahwa sedekah itu pahalanya luar biasa sekali, apalagi di bulan suci Ramadan. Gitu, ya. Kemudian apalagi yang keempat? Yang keempat, wadzunubi maghfurun. Setiap dosa-dosa kita, kalau kita mau meminta pengampunan kepada Allah di bulan suci Ramadan ini akan diampuni semua oleh Allah. Nah, ini anak-anak sudah balik belum? Sudah. Jami? Sudah. Belum? Timbul? Belum, ya. Nah, terutama yang sudah balik. Kenapa? Kalau sudah balik kan semua amalnya menjadi tanggungannya sendiri, ya kan? Kalau pahala yang miliknya sendiri, kalau berbuat maksiat ya dosanya menjadi tanggungannya sendiri. Ya. Makanya di bulan suci Ramadan kita berbanyak memohon pengampunan kepada Allah supaya berkahnya Ramadan, keutamaan Ramadan ini akan mengantarkan kita mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian yang kelima, yang kelima ada lagi. Apa yang kelima? Wal adzabi madfu'un. Siksaan Allah itu dihentikan di bulan suci Ramadan ini. Ya, dihentikan. Nah, 5 hal inilah yang telah ada dan diceritakan oleh Rasulullah SAW merupakan keistimewaan, keutamaan dari bulan suci Ramadan. Nanti kalau Ramadan sudah pulang, rumahnya mana itu mau pulang? Ramadan mau habis, Ramadan sudah pergi, maka keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh Allah ini diambil juga. Makanya kenapa Rasulullah menceritakan itu tadi, supaya kita mau merenung sisa waktu yang tinggal sedikit ini jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Nanti kalau Ramadan sudah pergi, Ramadan sudah pulang, langit-langit nangis, bumi ikut nangis, malaikat-malaikat ikut nangis. Kita nggak tahu, iya nggak tahu. Padahal kita juga mestinya ikut menangis dengan perginya bulan suci Ramadan ini. Itu ya. Nah, hadis Rasul yang saya sampaikan sore hari ini patut untuk menjadi renungan kita semua agar kita lebih memaksimalkan. Karena biasanya di akhir Ramadan ini orang cenderung sembrono. Makanya jamaah tarawih tinggal sedikit kan?
Iya, padahal ini semakin mendekati akhir, ini semakin luar biasa. Ya, maka tantangannya juga menjadi sangat besar. Karena itulah kita terus-menerus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik. Dan nanti setelah Ramadan pergi, mudah-mudahan kita benar-benar bisa berhari raya, beridul fitri. Allahumma amin. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi bicara tentang hari raya. Apa sih itu hari raya itu? Ya, jangan sampai salah. Ya, hari raya itu apa? Uang. Bukan. Ya, nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang hari raya. Ini sore hari ini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi